dari brosur halaman 2 dari surat At-Taubah ayat yang kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fasihu fil ardi arba'ata asyhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillahi wa annallaha mukhzil kafirin. Maka berjalanlah kamu, yakni kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan, dan ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak akan dapat melemahkan Allah, dan sesungguhnya Allah menghinakan orang-orang kafir. Dari ayat ini mohon dijelaskan tentang maka berjalanlah kamu kaum musyrikin di muka bumi selama 4 bulan. Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, kalau kamu baca dari depan tadi kamu sudah paham di situ. Jadi orang kafir, orang musyrik kan saat itu masih beribadah haji sebagaimana yang dilakukan kebiasaan tiap tahun. Dan saat itu pula orang Islam juga beribadah haji. Jadi terjadi percampuran bersama beribadah haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik dan orang-orang muslim. Kemudian di dalam ibadah haji itu memang Allah belum melarang mereka. Belum melarang mereka yang sudah setiap tahun mereka mengadakan ibadah haji sebagaimana yang biasa dilakukan. Setelah Nabi Muhammad SAW pada saat itu memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk memimpin jamaah haji, maka terjadi juga di situ 2 ibadah haji, yaitu yang satu ibadah tauhid, yang kedua ibadah syirik. Itu halaman pertama kan ada itu disebut itu dalam brosur sejarah halaman pertama ini. Ibadah tauhid dan ibadah syirik, artinya orang-orang musyrik masih menjalankan ibadah haji juga di Masjidil Haram. Ya, orang-orang Islam juga menjalankan ibadah haji juga di Masjidil Haram itu. Maka setelah itulah Allah perintahkan turun wahyu itu dan masih diberi kesempatan. Ya, diberi kesempatan untuk perjalanan selama 4 bulan. Setelah 4 bulan nanti baru ada suatu ketegasan. Ayat-ayat berikutnya itu kan menjelaskan sikap tegas setelah selesainya batas waktu yang telah ditentukan. Jadi mereka untuk berpikir selama 4 bulan. Apakah mereka nanti menjadi orang Muslim, beribadah haji secara tauhid, tidak mensekutukan Allah, tidak berbuat syirik, atau mereka tetap akan melakukan kemusyrikan. Kalau melakukan kemusyrikan, maka tidak akan diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibolehkan lagi orang-orang musyrik datang di tempat itu. Sehingga tidak boleh ada ibadah haji dengan cara kemusyrikan. Diberi jangka waktu selama 4 bulan untuk berpikir. Terus apa lagi? Brosur halaman 6 ayat 17. Maka nalil musyrikina ayya'muru masajidallahi syahidina ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa finnarihum khalidun. Tidaklah pantas orang-orang musyrik itu memakmurkan masjid-masjid Allah, sedang mereka mengakui bahwa mereka sendiri kafir. Itulah orang-orang yang sia-sia pekerjaannya dan mereka kekal di dalam neraka. Pertanyaan, kebanyakan dari ayat yang masuk ke neraka dan kekal adalah orang kafir. Yang dimaksud kafir di sini apakah orang yang tidak mengerjakan sholat sama sekali dan rukun-rukun Islam lainnya, ataukah orang yang sholat tetapi sifatnya seperti orang kafir? Ini mohon penjelasan dari Al-Ustaz. Coba dibaca surat Al-Baqarah. Itu afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab. Nah,
Al-Baqarah ayat 85 atau berapa itu? Surat Al-Baqarah ayat 85. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa antum haula'i taqtuluna anfusakum wa tukhrijuna fariqan minkum min diyarihim tazaharuna 'alaihim bil ismi wal 'udwan wa iyyatukum usara tufaduhum wa huwa muharramun 'alaikum ikhrajuhum afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd fama jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamah duna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Kemudian kamu, yakni Bani Israel, membunuh dirimu, saudaramu sebangsa, dan mengusir segolongan daripada kamu dari kampung halamannya. Kamu membantu terhadap mereka dengan membuat dosa dan permusuhan. Tetapi jika mereka datang kepadamu sebagai tawanan, kamu tebus mereka. Padahal mengusir mereka itu juga terlarang bagimu. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat? Perhatikan itu perhatikan. Apakah kamu beriman sebagian? Diulang lagi dari situ. Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab, yakni Taurat, dan ingkar terhadap sebagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang-orang yang bertaubat. Tidak ada balasan bagi orang-orang yang berbuat demikian daripadamu, melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia. Dan pada hari kiamat mereka dikembalikan kepada siksa yang sangat berat. Allah tidak lengah dari apa yang kamu perbuat. Jelas kan? Apakah kamu mengimani sebagian isi kitab dan mengkufuri sebagiannya? Jadi isi kitab Taurat dalam hal itu, karena itu Bani Israel, isi kitab Taurat sebagian ditaati, sebagian dikufuri. Sebagian ditaati, sebagian dikufuri. Nah, orang yang setengah-setengah di dalam menerima kitab suci, ya, dengan orang yang seluruhnya menolak, Allah katakan, "Fama jazaa'u ma yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab." Jadi orang yang setengah-setengah itu menerima sebagian kitab dan menolak isi sebagian kitab, balasannya sama dengan yang menolak semuanya. Tidak ada kecuali kehinaan hidup, kenistaan di dunia ini, dan di akhirat akan dicampakkan ke dalam siksa yang sangat pedih. Nah itu kan orang Bani Israel, kan gitu mungkin saudara akan mengatakan. Justru orang Bani Israel diungkapkan oleh Allah pada zaman Nabi Muhammad. Ya, padahal kitab Taurat, kitab Injil itu diturunkan jauh ratusan tahun bahkan ribuan tahun sebelum Nabi Muhammad diutus. Diungkapkan oleh Allah sikap mereka di dalam menerima kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para nabi mereka. Itu kitab suci, Taurat, Injil itu sama dengan kitab suci, artinya wahyu seperti Al-Quran, sama. Lah, Bani Israel yang diberi kitab suci oleh Allah seperti itu, sebagian isi kitab tadi diterima, sebagian ditolak, tidak diterima. Sebagian ditaati, sebagian diingkari. Diterangkan oleh Allah tadi, karena kamu menerima sebagian dan menolak sebagian isi kitab, balasannya kehinaan hidup di dunia, di neraka nanti tempatnya. Di ayat lain dalam surat Al-Hadid ayat 16, Allah juga mengingatkan orang muslim, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qabl. Kamu jangan berkeadaan seperti orang-orang yang telah diberi kitab sebelum mereka, sebelum kamu. Ya. Maka kalau Bani Israel mengkufuri sebagian isi kitabnya, mengimani sebagian isi kitabnya, akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang Islam ya seperti itu juga. Sunnatullah berlaku kepada siapa saja.
Apa yang berlaku kepada Bani Israel sama aja berlaku kepada Nabi kita Muhammad SAW dan umat Islam. Maka kalau umat Islam itu mengkufuri sebagian isi Al-Quran, mengimani sebagian isi Al-Quran, sama saja. Sama dengan kafir seluruhnya. Lah yang dikatakan orang kafir itu apa? Orang yang tidak sholat. Tidak hanya orang tidak sholat, coba dibaca dalam surat Luqman ayat 21. Surat Luqman nomor surat 31 ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aba'ana. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila azabis sa'ir. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tapi kami hanya mengikuti apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti bapak-bapak mereka walaupun syaitan itu menyeru mereka ke dalam siksa api yang menyala-nyala? Ya kan? Sekalipun kita sebagai orang Islam, tapi kalau diseru untuk mengikuti tuntunan Allah dan tuntunan Rasulnya, dia menjawab, tidak. Pokoknya saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak saya dulu. Lah kalau bapak-bapakmu dahulu, ya, dituntun oleh setan kepada jalan kesesatan, tidak mengerti petunjuk kebenaran, apa kamu juga akan mengikuti? Lah mestinya kalau kamu sebagai orang Muslim, kalau diajak kembali pada Al-Quran, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na. Ya, saya mendengar, saya taat. Tapi kalau kamu jawabnya, oh pokoknya bapak-bapak dulu ya begini kok. Bapak-bapak dulu itu kalau ada perempuan hamil pertama kali itu ya diacarani dengan mitoni. Dibuatkan takir pontang, dimandikan 7 sumur kan itu kan. Dicarikan gansir 7, dicarikan belut 7, gitu lah. Nah, ini bapak-bapaknya dulu ya begitu. Sudah bapak-bapak dulu kalau mantok ke anak itu ya pakai kembar mayang kok. Nah, pakai kembar mayang. Katanya kalau tidak pakai kembar mayang nanti ngantennya tidak apa? Tidak selamat. Tidak selamat. Terus nanti kembar mayang dibuat, ditebuskan ada tebusannya, nanti pakai kidungan ngusir demit katanya. Nah modelnya bapak-bapak ya gitu. Lah kamu orang Islam, kalau kamu mantu cara Islam. Ya. Tidak usah pakai kembar mayang yang mengandung kemusyrikan itu. Kalau kamu punya istri hamil, tidak usah cara mitoni. Kalau kamu ada gerhana, cara Islam tuh istrimu yang hamil tidak usah dibangunkan untuk mandi. Ya, pitik-pitik diawoni. Ya dah, lesung-lesung ditutui kalau ada gerhana. Kalau cara Islam ada gerhana, sholatlah. Namanya sholat khusuf, sholat gerhana. Apa jawabnya? Udah bapak-bapak dulu ada gerhana begini ya, ayam-ayam yang sedang angkrem diawoni. Wanita-wanita yang sedang hamil dibangunkan, suruh mandi. Nah begitu itu musyrik. Walaupun kamu sholat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menghambakan diri, hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Kalau kamu menghambakan diri kepada Allah, Allah memberikan tuntunan lewat nabinya, kalau ada gerhana, sholatlah 2 rakaat. Yang disebut sholat khusuf. Apa itu gerhana matahari atau gerhana bulan? Tidak ada acara nutui lesung, nutui kentongan, tidak ada. Sholat. Nek sholat iya karena budu. Ya. Hanya kepadamu menggambarkan diri dan mohon pertolongan. Nenek gerhana, jaluk tulunge. Nah, kepada siapa? Jarene Roro Kidul lewat. Roro Kidul ingin dinggone.
Nah kalau orang Islam juga masih percaya ada Nyai Roro Kidul, musyrik. Ya? Rusak. Sedang musyrik itu menghapuskan semua amal. Ya? Menghapuskan, tidak hanya dosanya saja besar, tidak diampuni oleh Allah, tetapi amal-amal kebaikan yang lain rusak semuanya. Hati-hati. Muga aja ngertine wong Islam aja mung salat 5 waktu, salat yo ora mudeng. Salat itu pokoknya diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Ora mudeng. Intinya salat itu apa? Dan salat itu sebetulnya tanha anil fahsya wal mungkar. Kalau kamu orang salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mencegah dari perbuatan mungkar. Mosok salat malah dungane muga-muga sing main besok menang. Ya Allah, saya sudah kalah beberapa kali, maka tembungi sholat tahajud, mudah-mudahan besok pagi saya mau beli nomor atau mau supaya nembus, ya Allah, menebus kekalahan kemarin. Lah sholat itu tanha anil fasa wal mungkar. Lah kok malah sholat untuk mendekatkan kemungkaran, ya? Tidak diterima sholatmu. Maka besok banyak orang yang masuk neraka waktu di dunianya sholat. Maka ditanya ketika dia rombong-rombong masuk neraka, masalakakum fis saqar? Ya, apa yang menyebabkan kamu masuk neraka? Saya dulu sering ketemu kamu sholat Jumat bersama saya, ketemu. Lah kok masuk neraka itu apa sebabnya? Dia mesti menjawab, lam nakum minal musallin. Walaupun saya sholat tapi tidak digolongkan orang yang sholat. Karena sholatnya, ya, dengan perbuatannya, dengan ucapannya tidak sesuai. Kalau sholat minta ihdinas siratal mustaqim, tapi setelah ditunjukkan siratal mustaqim betul, kok beda karo sing dilakoni bapakku dhisik. Kok tidak cocok dengan yang dijalankan oleh simbah saya dulu. Yaudah, pokoknya saya mengikuti bapak-bapak dan mbah-mbah saya dulu aja. Kalau tanggal 1 itu ngedusi keris kok. Kembang setaman. Nah, begitu kan? Musyrik itu. Kalau kamu belum atau tidak orang Islam tidak masalah. Tapi kalau orang Islam kok masih begitu, ya, memalukan. Ngapusi Gusti Allah kok sedina ping 17. Ya? Kamu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, paling tidak ihdinas siratal mustaqim, paling tidak itu 17 kali itu kalau sholatnya wajib. Kalau ditambah sholat sunnah mungkin lebih. Lah kok ngapusi Gusti Allah terus-terusan? Ya? Yukhadi'un Allah, ya, menipu daya Allah. Dibaca lagi coba. Surat tadi surat Luqman, sekarang surat Al-Maidah ayat 104. Mula ngaji ora kudu nang MTA ora, ngaji ana ning ndi wae, tetapi kalau namanya Islam itu yang dikaji adalah sumbernya Islam. Sumbernya Islam itu Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, Quran dan hadis. Mosok ngaji nganti katam Quran, nanti hafal barang orang nanggori ayat iki piye. Bujane yo nanggori kuwi aku yo wis hafal. Lah piye nek wis hafal kok ora dingerteni isine, ora diamalke coba. Nah, itu direnung itu. Coba Al-Maidah nomor surat 5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasuli qalu hasbuna ma wajadna alaihi abaana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. Ini diperhatikan ini. Ya. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Ya, ini perintah ya. Marilah mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah. Apa yang diturunkan oleh Allah apa? Al-Quran. Jadi tetane, mari kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh Rasul. Ya, kalau kamu orang Islam, diajak mari kita mengikuti Al-Quran dan hadis. Jawabnya mestinya sami'na wa ata'na.
kami mendengar, kami taat. Tapi orang kafir jawabnya, apa jawabnya tadi? Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati, bapak-bapak kami mengerjakannya. Ya kan? Cukup. Suratan wawayadat. Apa yang saya dapati dari bapak-bapak dulu mengerjakan, yaitu tak uri-uri. Ya, diuri-uri. Jadi nenek nguri-uri kebudayaane wong tua-tua ndese wong sing mendem jerun mikul dhuwur, ya ta? Terus ayat ketiga, dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk? Enggak. Jadi nek mbah-mbahmu dhisik ora ngerti apa-apa. Ya, ngertine naga dina, naga taun, naga sasi, ya. Julung caplok, julung kembang, jadi gitu kan? Mula nek arep mantoke anak ditekoni lahirmu jam pira? Lahirku enjing. Wah, nek apik kuwi julung kembang. Lahir ini pas matahari angslut, wah kuwi julung caplok kuwi. Susah kuwi, nek enek macan mesti dicaplok kowe. Bahaya. Nah, wetone apa? Wetone niki pagi. Sing putri paing ge ora cocok. Pagi karo paing ora cocok. Ya, ora cocok. Terus ditung, ijo ditung. Iki naga dina ning lor le, kowe nek golek bojo aja mlaku ngalor. Golek sing ngetan apa sing ngulon. Pokoke aku ora cocok nek kowe golek ngalor. Padahal sing disir omahe lor kono. Omahe kene sing disir lor dalan kono. Cedak ta ngalor sithike ra etuk. Ora cocok nurut hitungan. Nah, iki ta. Nah, kuwi mbah-mbahe dhisik ngono, bapake ngono. Lah saiki kowe, mbahmu, bapakmu nganggo aturan kaya ngono kuwi, aturane sapa? Padahal nek wong Islam, mari ikuti apa yang diturunkan Allah yaitu Al-Qur'an. Ikuti hadis Nabi, tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan hadis cara-cara semacam itu. Apa kamu juga akan mengikuti hadis? Apa mengikuti mbahmu, bapakmu, walaupun tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti kebenaran? Lah itu kan orang kafir. Lah iya sing diterangke niki wong kafir. Lho nek kowe wong Islam ya ngono kuwi padha wae karo kafir kan itu kan? Nek kowe wong Islam kitab sucimu apa? Quran. Ya, tuntunane panutanmu sapa? Nabi Muhammad. Lah Al-Quran dan hadis Nabi tidak pernah ngajarkan semacam itu. Nggo petong-petong ngono ki ora. Manten rasa kembar mayang ora. Ya, rasa. Lah, ning mbae dhisik, bapake dhisik ngono kuwi. Lah saiki pilih ndi? Nek kowe wong Islam samina wa atona. Nek kowe wong kafir, pokoke aku melu bapak-bapakku dhisik. Nah kuwi. Nah sekarang dilihat, aku klebu Islam apa klebu kafir. Satu lagi, surat Al-Baqarah 170. Ben cetok, coba dadi wong Islam iki salat genah mlebu swarga. Salatmu ya salat, ning ngapusi kok Gusti Allah. Wong salat kok ngapusi iki piye coba? Ihdinas siratal mustaqim, ditunjukkan siratal mustaqim, emoh. Berarti njalukmu lah hapus-hapus kuwi. Ayo coba dibaca Al-Baqarah 170. Al-Baqarah 170. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapat petunjuk? Sama kan? 3 ayat tadi ya, isinya sama. Walaupun tidak berbeda sedikit tapi isinya sama. Isinya apa? Mengajak manusia ini, orang Islam, diajak mengikuti Al-Quran dan Rasulullah. Kalau kamu orang Islam, tidak ada jawaban lain kecuali sami'na wa ata'na.
Kalau kamu orang kafir, jawabnya tidak. Tidak mau saya mengikuti Al-Quran dan hadis. Tetapi jawab saya, cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak saya, nenek-nenek moyang saya dahulu. Dah saya akan nguri-uri tinggalane wong tua dhisik. Itu kan? Nah, maka itu kalau begitu berarti kamu mengkufuri ayat itu tadi. Dan ayat tadi mengajak kembali kepada Al-Quran. Kamu menolak. Yang menolak Al-Quran tadi apa? Dia dihukumi apa? Dibaca surat Al-Ankabut ayat 47. Surat Al-Ankabut nomor surat 29 ayat 47. Perhatikan betul ini. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i may yu'minu bih wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Nah, itulah. Terus perhatikan. Dan demikian pula lah kami turunkan kepadamu Alkitab, yakni Al-Quran, maka orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab, yakni Taurat, mereka beriman kepadanya, yakni kepada Al-Quran. Dan di antara mereka orang-orang kafir Makkah ada yang beriman kepadanya. Dan tidak adalah yang mengingkari ayat-ayat kami selain orang-orang kafir. Ada. Jadi yang mengingkari ayat-ayat Allah itu tidak ada. Kalau dia orang mukmin tidak ada. Lah yang mengingkari siapa? Hanya mengingkari Quran itu hanya orang-orang kafir. Coba dibaca. Itu yang Sami'na wa Ata'na itu. Ayat berapa surat? Al-Hujurat apa ayat 51 itu. Apa surat An-Nur ya? Nah, coba. Ayatnya hafal tapi kadang lupa tempatnya. Surat An-Nur 51 coba. Surat An-Nur nomor surat 24 ayat 51. Biar jelas. Tadi saya ucapkan yang kowe kok ora ditunjuk ke ayatnya kok dikira dudu ayat. Nah dibaca ayo. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya jawaban orang-orang yang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukum atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya kan? Jadi diajak kembali pada Al-Quran dan mengikuti apa yang dituntunkan Rasul. Jawabnya sami'na wa ata'na. Saya mendengar, saya patuh. Kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat ketetapan, nggak ada pilihan lain. Surat Al-Ahzab 36. Nggak akan ada pilihan lain. Jadi kalau Allah mengajak kembali kepada kita, kalau kamu orang mukmin, mari ikuti Al-Quran, mari ikuti yang dituntunkan Nabi. Dia tidak saya milih yang diajarkan bapak saya, nenek moyang. Tidak akan begitu. Ya? Tidak apa-apa kalau kamu orang mukmin itu apa yang ditetapkan Allah dan Rasulnya. Tidak ada pilihan lain. Orang kok milih marisi apa sing diajarkan mbah-mbahin dhisik, ya. Bapak-bapaknya dulu sekalipun ajaran mbahnya dan bapaknya tanpa dasar kebenaran. Ayo dibaca. Surat Al-Ahzab nomor surat 33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ya anda? Jadi kalau Allah sudah membuat ketetapan, Rasul telah mewariskan kepada kita, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassakum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyhi. Tak wariske kepada kamu semua. Jadi Nabi meninggal dunia meninggalkan warisan.
Warisan itu dikatakan beliau, siapa memegang warisan saya itu tidak akan sesat selama-lamanya. Lah warisan yang ditinggalkan oleh Rasulullah itu kitabullah, maksudnya Al-Quran. Wa sunnatan nabihi, maksudnya sunnah Nabi, yaitu al-hadis. Siapa yang mengikuti Al-Quran dan hadis dijamin tidak akan sesat. Itu ketetapan Allah dan Rasulnya. Maka kalau orang Muslim atau orang mukmin, kalau Allah dan Rasulnya jalan menuju keselamatan, menghindari kesesatan, itu hanya mengikuti Allah dan Rasul, yaitu Quran dan Sunnah. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain untuk selamat. Adakan selamatan. Bedah bumi. Ya. Ada lagi sedekah bumi. Ya. Kondangan sing ndungani kaum. Ya. Terus neweh rampung segane ora dipangan sebarke ning bumi, wong sedekah ning bumi. Ya. Nek kuwi dudu wong Islam karepmu. Ya, karepmu. Sebab apa? Yang dipanggil mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah itu orang-orang Islam. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah, itu orang Islam, orang iman. Pakailah Islam. Lah maka itu kalau kamu orang yang beriman, orang Islam diajak mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah, jawabnya nggih sendika gitu ya. Aminah wa atokna gitu. Wa eneng pilihan apa-apa wis milih sing dituntun ke Allah lan Rasul. Nek kowe ora iman, tegese kafir, maka pilih ajarane mbah-mbahe karo bapak-bapake, sekalipun ajarane simbah dulu, ajarane bapak dulu, jauh dari tuntunan kebenaran. Paham gak ini? Nah, wis ta sing do dadi manten kuwi wis pesen kembar mayang urung? Wis ngguwaki takir ning sumur urung? Kan kalau mau nikah biasanya buat takir-takir kecil, buat di perapatan-perapatan, ditokoke lambe-lambe sumur kuwi, ya ta? Nah, terus nek sing anu simbah sepuh nunggu sak tampah sine takir iki guwae perapatan-perapatan. Ben apa? Ben slamet. Lah kowe nek salah dari iya kana butuh wa iya kana stain. Lah kok njaluk slamet ning perapatan? Engko nek mantane adoh gawani telur karo takir, engko saben lewat kertek medun. Terus dikake kono, ya ta? Amane sopire dweling, kok anggere lewat kertek klakson. Terus kuwi medun ngedoke takir ene endoke ning kono, gitu ta? Lah kok diklaksane apa? Ben ora diganggu jin. Sebab kok nek kowe pas orang lakson tibake anake demit pas lekaran ning dalan, mbok plindet kowe mengko nyemplung nyangkali kowe engko. Nah, musyrik itu. Orang Islam semua tidak boleh percaya itu. Kalau percaya rusak semua amalmu. Wes direnungke, iki aku klebu wong Islam apa wong kafir, mari direnung. Aja maca kancane awake dhewe-dhewe wae. Awake dhewe, aku iki wong Islam apa kafir? Aku nek salat njaluk jalan yang lurus. Sedang Allah sudah mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini jalan yang memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Sungguh menunjukkan manusia ini ke jalan yang lurus. Maka kalau kita minta ihdinas siratal mustaqim, berarti jaluk dituntun seperti Quran yang diajarkan di dalam Al-Quran. Mulai ajak Al-Quran, jawabnya samina wa ta'na, aja milih jalane mbah dhisik. Kok cah Islam saiki bareng ngaji ning Kemlayan kuwi lho kok ora nggo petung. Dadi manten ora nganggo petung dina apike nganggo. Jangan terus dibelokkan begitu. Setelah kita ngaji, hari baik tuh jadi manten tuh kapan? Dia nganggo hitungan, mosok ora nganggo hitungan. Hitungane hari baik itu kalau persiapannya sudah siap. Ya, ragate wis cukup. Nganteni lanang nganteni wedok wis padha cocoke, wong tuane kakung putri wis padha cocoke, lha kuwi hitungan hari baik. Arep dadi manten jam pira ya apa karepmu? Boleh. Ndak usah pakai hitung-hitung pon wage kliwon legi. Nabi Muhammad ora kenal pon wage kliwon legi.
Iya enggak? Nah, kita kan wong Jawa ya, wong Islam iku kudu dijawake, kleru caramu berpikir. Jawa nek ora cocok karo Islam, Islame kudu dimenangke, aja Islame dijawake. Jawane di Islam ke. Gitu lah. Nek Islam mbok jawake, Islam mbok sumatrake, Islam mbok wah kacau. Ora cocok akhire Islami. Mungkin Islam cocok ning Jawa, ora cocok ning Sumatera. Nah, ora cocok karo adat Sumatera, kacau lah. Iku lagi Jawa karo Sumatera, durung Arab, durung India, durung Pakistan, durung Rusia dan sebagainya dan sebagainya. Saya baru datang tadi malam dari Banjarmasin. Banjar Baru yang ada sana, kirim salam buat bapak-bapak dan saudara semua. Sana dari intisan MTA, mudah-mudahan nanti dibuka di sana. Tapi salah satu warga di sana ada yang punya saudara di Jawa. Arep ngaji melu binaan MTA, telepon karo dulure ning Jawa iki. Pak Lek, kula jeng melu ngaji ten MTA niku kados MTA pusate Solo. Ya basane Jawa wong kono wong Banjarmasin Kalimantan ning asale ya kok Jawa. Sebagian dari Jawa. Pripun MTA jare pusate Solo ngono. Apa liye? Ya aja melu. Aja MTA itu aliran keras. Kerase pripun, Lek? Kerase kuwi nek wong mati ora gelem tahlilan. Oh. Wong ora gelem tahlilan wong mati kok keras piye? Ya ta? Nah, itu. Terus tanya, apa betul Ustaz? Betul, saya katakan gitu. Weh, teko lekmu neh kono apa? Nah, weh kok manut lekmu apa manut Quran hadis gitu. Nah, iki li'e ya. Ora tekon bapake, bapak pun mboten enten. Nah, mbake apa meneh wong bapake pun mboten enten. Sing enten kantun lek kula. Mungkin lek iki nek melu ngrungokke mbuh iki. Ngrungokke radio mbuh, wong pertanyaan baru kemarin. Saya tadi malam pulang. Dari sana adalah penerbangannya mundur 1,5 jam. Ya. Saya mengejar sini karena memang saya ya sudah kemarin ada tamu, lah sekarang harus saya sendiri hari ini. Di sana akhirnya saya dibawa ke jamaah Arab. Saya ketemu, dijemput, dibawa ke jamaah-jamaah Arab. Ya alhamdulillah lah. Jamaah Arab itu sudah ada binaan Al-Irsyad, ya, Muhammadiyah. Saya katakan Al-Irsyad Muhammadiyah itu gimana? Ustaz tanya saya, itu saudara-saudara kami semua. Jadi apakah dia Al-Irsyad, apa Muhammadiyah, apa NU atau apa ya? Bukan Ahmadiyah ya. Itu pokoknya kalau dia orang Muslim, kami orang Muslim, itu saudara kami. Saudara kami semua. Lah perkara ada perbedaan tanah sini tidak masalah, tapi prinsip pokoknya sama, yaitu pedomannya Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya disuruh khotbah di satu masjid itu. Nah, iya, khotbah di sana, masjidnya penuh, dan jamaahnya itu, nah itu dah. Ya sudah, seperti yang kita lakukan di sini. Setelah selesai saya disalami, wah puas Ustaz. Sama itu yang di sini sama. Ya alhamdulillah memang sing dikaji Quran karo hadis nang endi-endi mesti padha gitu loh. Ya. Islam nek dinggo tenan padha. Jawa karo Kalimantan padha gitu loh. Ora kok padha Jawane we beda. Lah kuwi Islam tenan kok. Kene kan Islam kejawen. Islam kejawen ora enek. Islam is Islam. Ora enek ki Islam kejawen, ki Islam kesumatran, iki Islam ora enek ngono kuwi. Islam siji Islam. Wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Umat Islam ini umat yang satu. Aku Tuhanmu, maka hambakan dirimu kepadaku. Wes sekali bali ning Quran Sunnah padha kabeh. Terus ada, saya itu sudah sholat dah lama Ustaz. Saya sudah ikut ngaji sana sini. Tapi saya termasuk orang yang dimarginalkan. Kenapa? Karena kebetulan usaha saya jatuh bangun. Saya sekarang dagang ya jatuh.
Apa ada doa yang menjadikan pelarisan dagang, Ustaz? Doa pelarisan supaya dagang saya laris maju itu apa doanya? Nah, gitu. Nah, ini teko MTA lah dikirani enek dukun tiban iki kok. Terus bagaimana cara dagang supaya laris? Ya ikuti aja cara dagang Nabi, udah. Cara dagang Nabi ikuti, jujur, amanah, tidak memalsu dagangan, tidak banyak sumpah palsu. Ya, kalau cara Nabi itu kalau dagang itu menjual dengan mudah, membeli dengan mudah. Itu pokoknya ngrewes badi sithik wis wehke rasa datang ngenteni badi 200%. Apalagi zaman saiki ya ta. Pokoknya ora rugi ngono wae. Berikan itu menjaga langganan. Itu cara dagang cara Nabi. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengerti. Yang kemarin-kemarin masih sholatnya cara Islam, tapi praktek hidupnya tidak cara Islam. Kalau diajak kembali kepada Islam malah menolak, tetap pegang teguh ajaran nenek moyangnya, bapak-bapaknya, itu sifatnya orang kafir. Dalam Al-Quran tadi, surat Al-Luqman ayat 21, Al-Maidah 104, Al-Baqarah 170, itu menerangkan sifat-sifat itu. Dalam kehidupan kita sehari-hari banyak yang melakukan seperti itu. Walaupun orang Islam sendiri. Ya, mati. Ya dah? Anak putune kon blobosan tuh ngisor apa itu? Nah, ngisor terbelo. Dipikul kon mandek sih, ayo mbrobos kabeh. Itu dudu cara Islam. Coba kamu amati yang terjadi di masyarakat. Engko terus gawa beras kuning karo duit tring disebarke neng perapatan-perapatan jenenge sawur. Ya. Terus sepanjang jalan di ecer-ecer kembang. Terus sing ngarep dhewe nganggo sosot isine kembang apa? Menyan, bakaran menyan. Kan gitu kan? Terus sing tengah nggawa payung. Kon nek wis kuburane sing mati dikubur, payunge tuncepe kono kok mbok menawa kodanan. Nah, coba akale dinggo. Itu mubadir semua kan? Apalagi kalau mengandung unsur-unsur keyakinan. Nek mung mubadir regane payung piro, berarti ta? Regane kembang piro. Nah, kena ngono. Nek orang nganggo kono ngopo kira-kira? Wah, kalau ndak pakai itu nanti ndak diganggu apa, ndak selamat, atau punya keyakinan nek iki tak keingine engkau marai dalan padang karo sing mati. Mula nek metu kok omah ana wong nggawa lampu teplok kuwi terus nyaponi, sek-sek. Padang jam 12 awani nggawa lampu teplok nyaponi. Jare mayite ben entuk dalan padang. Lho nek entuk dalan padang nggo ngono kuwi keyakinanmu itu musyrik. Orang Islam tidak boleh begitu itu. Jadi mula nek ijek nganggo kuwi nek salat terus nganggo iyyakan na'budu. Nek salat aja ihdinas siratal mustaqim. Sebab itu bukan siratal mustaqim, bukan itu. Dan ini adat. Loh, adat itu memang tidak semua ditentang dalam Islam, tetapi kalau mengandung kemusyrikan wajib ditinggal. Wajib ditinggal. Ya, apalagi? Masih dari brosur halaman 4 dari surat At-Taubah ayat 9. Ishtaru bi ayatillahi samanan qalilan fasaddu an sabilih innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang mereka kerjakan itu. Ini mohon penjelasan dari kalimat menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Harga sedikit itu artinya harga murah. Harga murah itu ora kok 1 juta 2 juta dijoli donya sak isine kuwi murah. Karena kata Allah ya, wa mal hayatud dunya illa mata'un qalil. Ya,
Tidak ada kesenangan hidup di dunia ini kecuali kesenangan yang qalilun, sedikit, kesenangan yang sedikit. Ya. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ditugasi oleh Allah menyebarkan wahyu Al-Qur'an yang diterimanya untuk segenap manusia. Tetapi wahyu Al-Qur'an yang disebarkan oleh beliau yang kita terima ini juga bertentangan dengan adat kebiasaan masyarakat jahiliyah pada saat itu dan jahiliyah pada saat sekarang. Mesti bertentangan. Nah, karena bertentangan maka sering timbul kekacauan antara yang mempertahankan adat kemusyrikan, adat kejahiliahan, dan yang mempertahankan memegang aturan Islam secara konsekuen. Maka timbul sering terjadi cekcok. Nah, pengaruhnya makin besar setelah Quran disebarkan, makin besar. Yang kemarin-kemarin ya masih aktif berbuat kemusyrikan akhirnya mengikuti Nabi Muhammad. Akhirnya mengikuti Allah. Pengaruhnya makin pengaruh besar. Orang-orang yang memegang kemusyrikan khawatir, wah ini kalau dibiarkan nanti pengikut Muhammad makin besar, pengikut-pengikut kita makin hilang, akhirnya tidak ada yang mengikuti. Sudah kita sepakat tawari saja ya Muhammad. Tokoh-tokoh Quraisy saat itu mendatangkan Nabi Muhammad. Tetapi ditemui ya, lewat pamannya namanya Abu Thalib. Sampaikan kepada keponakanmu. Yang diingini oleh Muhammad itu apa? Kok tidak menyebarkan ajaran-ajaran yang berbeda dengan apa yang diwariskan oleh nenek-nenek moyang kita dahulu. Tidak boleh menyembah patung, tidak boleh selamatan-selamatan, tidak boleh ini semua. Nah, apa yang diingini? Kalau memang menginginkan, dia menginginkan materi, suruh bilang apa yang diminta. Nah, sampai tadi dikatakan, seluruh penduduk Arab atau kaum Quraisy ini siap memelihara Muhammad, memberikan apa saja. Kalau keponakanmu itu memang menyabarkan begitu karena ada kelainan, sakit ingatan, kami sanggup mengobatkan walaupun harta saya habis untuk biaya pengobatan Muhammad. Sanggup mengobati. Kalau dia menginginkan suatu jabatan, saya angkat menjadi pejabat tertinggi di negeri ini, jadi raja. Kami akan mentaati semua. Tapi syaratnya, suruh berhenti yang menyebarkan ajaran-ajaran agama baru. Dakwahnya itu suruh berhenti. Nah ini kan. Nah itu oleh Abu Thalib. Nah Abu Thalib kan kita wah yes, penak ngene iki ditampa daripada mdino kisruh dicaci maki orang. Udah sampaikan kepada Nabi Muhammad. Muhammad, ponakan saya ya. Saya didatangi oleh tokoh Quraisy. Apa yang kamu minta akan dipenuhi, apa yang kamu minta akan dituruti. Kalau kamu minta menguasai, ini menjadi pemimpin akan diangkat menjadi raja. Dan semuanya akan rakyatnya tunduk patuh kepada kamu. Tapi dia punya permintaan. Kamu disuruh berhenti dakwah ini. Nah ini dah. Nah ini namanya itu. Kalau saya mau berarti saya menjual ayat-ayat Allah dengan harga murah. Masa? Apa yang dia? Maka akhirnya Nabi memberikan jawaban tidak hanya itu. Paman sampaikan pada mereka. Jangankan hanya harta-harta benda yang sudah dia miliki. Kalau mereka bisa mengambil matahari dan bisa mengambil bulan. Diletakkan di kedua tangan saya ini. Untuk berhenti dakwah, saya tidak akan berhenti. Sehingga Islam ini, masyarakat ini mengetahui kebenaran Islam. Atau saya mati bersamanya. Mati bersama Islam tadi. Jadi daripada saya berhenti dakwah akan diberi sesuatu, saya lebih baik mati dalam menjalankan tugas dakwah ini. Atau saya tidak akan berhenti sehingga masyarakat manusia mengerti apa itu sebenarnya Islam itu. Sehingga mengerti kebenaran Islam. Ini kan? Lah kalau dia mau, kalau beliau mau berarti menukar ayat-ayat Allah dengan harga murah. Ini sebenarnya Nabi sudah
memberi contoh. Tapi orang politikus sekarang tidak seperti itu. Aja meneh kok diangkat dari pejabat tertinggi. Ya toh? Lagi dadi RT wis kemakine Raja kok. Wis. Iya, dadi RT kemakine yang kuasa sak RT iki aku. Nek kowe ora manut karo aku, ya, njaluk surat ora tak kei kowe gitu. Itulah sehingga kita jangan seperti itu. Kalau kita sudah berjalan lurus, memegang jalan dakwah, menyampaikan agama Islam, jadi mubalik, jadi dai, ojo gelem dituku. Jangan menerima pesanan. Pesanan ya. Pak Kiai atau Pak Mubalik atau Pak Ustadz. Tolong nanti disampaikan. Di sini masyarakat sini itu sukanya masih tahlilan orang mati. Untuk nyagak le itu kadang-kala ya sedikit pakai kertu lah, sedikit saja. Sedikit. Kalau udah terlalu ngantuk betul ya sedikit pakai minum, sekedar penghangat saja. Tolong jangan dilarang ya Pak Kiai. Nanti bayarnya berapa saya? Oh nggih, gampil niku udah. Gampil. Nah, terus saya ini yang ditemui. Terus saya sampaikan di Kemelayan ini, saudara-saudara, ya, kita itu harus pandai-pandai bergaul dengan masyarakat. Yang kita dakwahi itu masyarakat. Kalau kita ingin memberantas perjudian, kita harus masuk ke dalamnya. Tidak mungkin mata perjudian dari jauh, ya, atau datang mau benci, jangan masuk ke dalamnya. Kebantas keminuman itu masuk ke dalamnya. Tahlilan untuk orang mati itu bagus, biar karena mereka tidak tahu, ya. Maka kalau saudara diusung itu diundang itu datang, tidak masalah, datang. Walaupun kamu tidak ikut baca tahlil, tapi datang kamu. Niatnya semuanya itu untuk kemasyarakatan, budi luhur. Niatnya, ya. Nah, jadi kalau nanti kamu mau ikut pegang kartu, ikut main, asal niatmu tidak judi, niatmu untuk menggauli masyarakat. Nabi kita kan mengatakan, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua amal perbuatan itu yang dihitung oleh Allah itu niatnya. Sekalipun kamu banting kucing, bedor, gitu. Tapi niatmu untuk masyarakat, tidak apa-apa, dapat pahala. Namanya kamu orang bijaksana, gitu kan? Minum ya tidak apa-apa. Kamu pura-pura aja minum, nanti dilepeh lagi. Kan yang tidak boleh itu kalau ditelan dan sampai mabuk. Kalau terpaksa minum, dikit saja, jangan sampai mabuk. Itu niatnya ya biar masalah. Lah kalau sudah masyarakat mau menerima kamu, nanti baru kamu luruskan. Nah itu. Jadi jangan keras-keras. Bukankah Nabi kita mengatakan, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa? Allah itu lemah lembut, cinta kepada lemah lembutan. Nah, jadi kita yang pandai. Bukankah Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah? Terus yang ngrungokne, wah ya dalile ya Quran ya hadis. Arep piye? Nah, sudah, mari kita akhiri, alhamdulillah. Temani saya, wah bagus Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya gitu itu loh, mubalik itu. Nah, terus saya diumumkan mana-mana, wah mubalik di Kemelayan lain dengan yang dulu. Loh, orangnya ya itu, tapi sekarang pandangannya udah luas setelah dari Banjarmasin ini. Ya, pandangannya luas. Kalau dulu memang saklek-saklek, sekarang udah agak luas pandangannya. Bijaksana, ya, tahu kemasyarakatan. Nah, gitu kan? Nah, itu namanya menjual ayat-ayat Allah dengan harga sedikit, dengan harga murah. Memang ayatnya ya bener, hadisnya bener, tapi penafsirannya diplesetke. Ya dah? Kamu udah lihat hadis yang lain, man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadihi, wa illam yastati fa bilisani, wa illam yastati fa bi qalbi, wa dzalika huwa aqwal iman. Kalau kamu melihat kemungkaran, cegah dengan kekuatanmu.
Judi mungkar enggak? Mungkar, cegah dengan kekuatanmu. Kalau tidak punya kekuatan, cegah dengan lisanmu, nasihati. Nasihati pun tidak mempan, cegah dengan hatimu. Tanda kalau hatimu enggak suka, kamu tidak ada di situ. Jauhkan tempat itu dari dirimu. Nah, gitu. Tak elek ke ya kena, ya sudah tak tinggal lu kok. Saya enggak mau terlibat di situ. Itu dengan cara pergi menjauh itu tadi selemah-lemah iman. Lah kalau pergi pun tidak, malah nunggoni, malah ngicipi sitik. Nah, iman enggak ada itu begitu itu. Maka Nabi pernah mengatakan akan ada penyeru-penyeru jahanam. Ya Rasulullah, tentunya kalau diseru ke jahanam saya tidak mau. Oh, bagaimana ciri-cirinya orang itu? Hum qaumum min jiddatina wa yatakallamuna bi alsinatina. Ciri-cirinya sungguh kamu akan bingung. Karena orang itu dari daging kulit kita sendiri. Dari orang Islam maksudnya. Dia juga orang Islam. Wa yatakallamuna bi alsinatina. Berbicara juga dengan lisan Islam. Pakai dalil Quran, pakai dalil hadis. Tetapi kalau kamu turut, melemparkan kamu ke jahanam. Dalilnya ya Quran, dalil hadis nek diturut yang jahanam. Mulai hati-hati. Ya, ngaji sing tenan. Ngaji nek ora mudeng tekon. Nek tekon ada gelem dijawab iya atau tidak, dalilnya ditanya. Karena Islam itu sumbernya cetok Quran dan hadis. Bukan pokoknya sumbernya. Pokoknya ngene iki. Pokoknya simbah dhisik ya ngene. Pokoknya ajarane guruku dhisik ya ngene. Aja pokoke, ya ta. Hadis endi, Quran endi. Itu baru Islam, nek pokoknya gitu itu Islam. Ya, apalagi? Pertanyaan yang tertulis. Dengan keterangan ini kamu jadi tambah seneng ngaji pada melayu. Melayu nek arep melayu. Tinggalan sok minggu meneh aja teko kene. Buat apa kalau sekarang ngumpul-ngumpul di sini hanya bersekutu dalam kemusyrikan, bersekutu dalam kebid'ahan, bersekutu dalam kemaksiatan. Buat apa? Bubarkan saja lebih baik. Kita lebih baik rame mencari kebenaran daripada bersekutu, berkompromi dalam kemungkaran. Apalagi? Dari brosur cukup, tapi ini ada 8 pertanyaan. Ini dari rombongan binaan Wanadati. Oh ya, selamat datang ini dari bapak-bapak, saudara-saudara, mungkin ada ibunya yang tadi malam sudah sampai sini. Beliau ini dari daerah Banjarnegara sana. Banjarnegara yang dekat kemarin gunung yang ambrol itu loh. Gunung ambrol menimbun, alhamdulillah. Yang bisa datang sini termasuk yang tidak ketimbun gunung. Yang ketimbun dah nggak bisa datang lagi ke sini. Mudah-mudahan sisa umur yang masih ada melihat kejadian-kejadian yang terjadi bisa menambah kekuatan iman, ya, bisa menambah keyakinan bahwa kita pun akhirnya akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang apa yang perlu dibawa untuk kembali pada Allah? Inilah antara lain termasuk pengajian seperti ini. Kita mencari bekal untuk modal hidup di akhirat nanti. Mari saya beri kesempatan. Apa yang perlu ditanyakan? Ini ada 8 yang tertulis. Yang pertama, ini masalah merokok. Ini hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya, merokok kalau di dalam Quran, di dalam hadis memang kalimat rokok itu tidak ada. Ya, tetapi bahayanya rokok dalam Quran, dalam hadis ada. Bahayanya, malah bahayanya tidak disebutkan tentang rokoknya, bahaya umum, termasuk rokok. Diakui oleh ahli kesehatan, rokok itu membahayakan. Ya enggak? Kalau Anda membaca bungkus rokok, sing dalam rokoknya aja mung jiku iler-iler rokoke. Sadurunge dijukuk woconen nggon bungkuse kuwi. Ya, rokok itu membahayakan kesehatan, bisa mengakibatkan serangan jantung, bisa mengakibatkan serangan kanker paru-paru, bisa mengganggu kehamilan dan macam-macam itu. Kan jelas kan? Jadi rokok itu membahayakan diri. Quran mengatakan wala tulqu biaidikum
ila tahlukah. Kamu jangan menjerumuskan dirimu kepada kesengsaraan atau kepada yang tidak baik atau kepada kebinasaan. Berarti kalau kita merokok sudah ngerti kok nekat, berarti kita menyengaja diri kita siap untuk kena serangan jantung, siap untuk kena kanker paru-paru, siap untuk tekanan darah tinggi, siap untuk, nah itu semua. Kan? Lah kalau kamu siap begitu, dilarang oleh Quran, dilarang. Sama. Yang kedua, anfiqu fisabilillah, belanjakan hartamu di jalan Allah. Ya, wala tulqu biaydikum ila tahlukah. Kalau kita membelanjakan harta tidak di jalan Allah, berarti kamu menganiaya diri. Yang memberi harta itu Allah. Yang mengarahkan pembelanjaannya Allah, gitu kan? Wajar kan, Allah yang memberi terus mengarahkan. Dilarang jangan digunakan untuk mubadir, apalagi yang membawa kebinasaan, dilarang dalam agama. Maka kalau kita beli rokok, berarti kita membelanjakan harta yang diberikan oleh Allah tidak jalan yang dibenarkan oleh Allah. Tidak dibenarkan oleh Allah, malah menjerumuskan dirimu kepada kesengsaraan. Apalagi kalau dia manfaatnya tabdir. Ya. Sekarang golek duit angel kowe entuk duit membuat bakari saja. Diobong, ya enggak? Mung diisap pegane. Nek butuh arek ngapa mbok nganggo merang-merang apa kertas-kertas kuwi. Ya. Kok ndadak nganggo. Ya, itu dah. Itu mutabdir gek regane larang. Innal mubadzirina kanu ikhwani syayatin. Mubadir kuwi dadi kancane setan. Nah, mubadir dadi kancane setan. Wes saiki hukum ana dhewe. Dengan ayat-ayat tadi, hadis-hadis Nabi, terus kamu rasakan dengan rokok tadi, hukumnya apa ya kuwi? Nah, kamu jawab sendiri. Apalagi? Berikutnya, sholat tidak memakai tutup kepala. Ini hukumnya bagaimana? Kalau perempuan tidak boleh. Kalau laki-laki boleh. Nah, perempuan itu sholat orang tutup kepala berarti orang rukuh. Lah nang rukuh engko sasakane rusak. Nah. Nanti apalagi rambutnya sing dadake ning salon lagi wae engko dirukui rusak. Ndak sah kalau laki-laki boleh. Ndak pakai tutup kepala. Tutup kepala atau tidak sama saja. Ya dah. Ojo kok punya keyakinan salat nek ora tutup kepala ora sah. Akhirnya tutup kepala sak-sake. Dia nganggo pet kuwi lho tapi maaf kaya dengan Pak Mardi niku. Niku Pak Mardi polisi itu. Ini ta? Agam niku nek salat diwalik nyangguri. Nek butuh Pak Marti contone peti kaya ngapa contone kaya ngono kuwi. Lah nek arep salat yo tutup kepala padahal nggo ora nggo liyane nggawane mung iki. Lah piye gen tutupan nek ora diwalik nggo sujud tak jiblok. Diwalik nyang sing dhewe pet nutupi anu iki kok mburi. Padahal Gusti Allah ngendika nek arep salate kon nganggo pakaian sing apik. Lah kok topiye diwalik kuwi lho. Ana meneh dibuntel nganggo kacu. Jadi enggak ada keterangan orang salat pakai tutup kepala pahalanya lebih besar, tidak. Ya. Saudara kalau tahu malah haji itu tutup kepala tidak sah malah. Di waktu pakaian ihram enggak boleh pakai tutup kepala. Ya salat, ya ihram, ya apa ya tawaf, sa'i enggak boleh pakai tutup kepala. Haji renek anggo tutup kepala, anggo tutup rasa hajimu. Nah, engko nek wis tahallul baru boleh tawaf. Ya, sa'i, lempar jumroh, salat, barang kuwi nganggo topi, kupluk boleh. Ning nek wis tahallul, oh berarti ya, salate ora tutupan kepala mau ya sah, salate tutup kepala ya sah. Apalagi
Yang tidak boleh memakai pakaian yang menutupi mata kaki itu di waktu sholat atau apa juga di waktu bepergian. Kapan saja memakai pakaian yang tidak menutupi mata kaki boleh. Menutupi mata kaki boleh apa tidak? Boleh. Ya, tapi jangan merasa yang menutup mata kaki itu merasa secara itu yang paling baik. Memang hadisnya ada. Saya katakan yang pakai celana-celana cingkrang-cingkrang itu. Tak baca ini. Tak baca ya, sabar sebentar. Nah, sebagai bukti untuk bapak-bapak. Saya dapat SMS mungkin ya dari salah seorang warga. Minggu pagi itu bukan. Tidak tahu saya. Ora disebut ke jenenge kok. Ya terus sambil yang lain apa lagi? Tak golek ke iki. Di masyarakat saya masih berjalan yasinan untuk mendoakan orang mati. Saya harus bersikap bagaimana? Tak pedas sik. Ketemu. SMS-nya masih saya simpan. Assalamualaikum, maaf sebelumnya Ustaz Sukino kurang meneladani sunnah Nabi yang utama. Tidak mau memelihara jenggot dan bercelana di atas mata kaki dan masih yang lain-lainnya. Mana sebagaimana akan dianut murid-muridnya. Ini, tapi enggak sebut namanya siapa, tak tekoni Anda siapa, kok ora gelem ngaku. Ya wis. Ora apa-apa ya ta? Jadi menurut pakaian Islam itu pakai celana harus di atas mata kaki. Kamu berpaham begitu silahkan. Maka wis tak kandhani to. Wis aja ngrembug kathok cingkrang meneh. Nganggo ngono ya karepmu. Tapi saya yakin Nabi dulu tidak pernah memakai celana seperti yang kamu pakai itu. Izar itu kain. Kain ini kalau zaman Nabi ya jubah lah, pakai jubah begitu. Pantes kalau jubah itu dipakai di atas mata kaki. Ini jubah kok nyeret tenah, tak melaku lah ya. Tapi tak. Di samping itu memang ada hadisnya. Dan hadis Nabi ada yang menjelaskan, kalau kamu memakai kain menutup mata kaki lantaran kesombongan, maka tidak akan dilihat oleh Allah. Tempatnya di neraka. Itu karena kalau kesombongan. Pernah zaman dahulu orang mau masuk Islam, ya sudah masuk Islam, kemudian dia memakai jubah yang sampai nyeret tanah itu. Kemudian ketika itu terinjak di kepidak wong nyeret lemah, akhirnya terinjak itu dipukul. Pukul sampai akhirnya diajukan ke pengadilan. Nah, saat itu karena di pengadilan kan yang terdakwa, yang menganiaya, yang dianiaya didudukkan bersama. Ini hakimnya, ini di situ. Nah, karena yang dipukul tadi dia orang ya dianggap kecil, yang memukul yang pakai jubah panjang sampai kepidak tadi dia orang kaya, bangsawan, raja ya. Dia merasa saya tidak mau didudukkan dengan orang ini. Pada pengadilan saya harus duduknya sendiri, jangan duduk. Saya orang besar harus duduk dengan orang ya, rakyat gembel. Enggak mau. Ya. Islam menyamakan kamu berdua. Tidak ada Islam kok ini kelas tinggi, kelas pendek, kelas tengah, kelas rendah. Tidak ada. Al-Islam sawwakuma. Kalau kamu jadi orang Islam sudah menyamakan kamu semua. Tidak ada. Kelebihan orang di satu dengan yang lain hanya ketakwanya kepada Allah. Akhirnya dia minta ditunda persidangannya. Nah, selanjutnya datang lagi dan dia tidak jadi orang Islam. Itulah kesombongan tadi. Jadi kalau memakai celana, memakai kain sampai begitu itu karena dilandasi sombong, merasa lebih dari yang lain, merendahkan yang lain, lah itu tidak masuk surga. Kalau kamu pakai celana, celanane buka ya bola bali ya mung kuwi ya sombong kowe. Sing dindel-ndel ke apa?
Celanamu satu, ya sampai di mata kaki, sesuk ngaji ya kuwi, sekolah ya kuwi. Kok sombongi dindelke apane? Nah, itu berarti kamu begitu itu hanya karena model. Ya. Maka dari itu kalau tidak karena kesombongan, kami berpendapat itu boleh. Lah yang tidak berpendapat boleh, silahkan saling menghormati. Gitu lah. Jangan kok terus ini tidak mengikuti sunnah Nabi. Maka bagaimana murid-muridnya bisa mengikuti? Mungkin dia melihat sing ngaji nang entek kok katanya ora enek sing cingkrang. Nah, mungkin gitu. Nenek sing cingkrang ya wong siji. Mungkin gitu dah. Nah, mulane terus delok gurune. Lah gurune ya ora kok mungkin. Mula di SMS ya saya terima enggak apa-apa. Dah, sudah saya jawab juga dah kita saling menghormati. Sing nganggo kata cingkrang nganggo aku ora ngelokke. Nek aku nganggo ngene ya aja. Lah kalau kamu memakai itu merasa lebih baik daripada yang tidak, lah itu ada unsur-unsur kesombongan. Merendahkan yang lain. Karena sombong itu batul haq wa ghamtun nas. Ya salat bagaimana? Kalau salat, saya yang celana saya nutup mata kaki, makmum kamu yang tidak menutup saya mau. Lewat ini kowe sing celanamu tidak nutup mata kaki, makmum dengan saya tidak mau, ojo makmum. Enak dah? Golek imam liya. Kalau saya makmum ya mau, imam ya mau, udah. Perkara kamu memandang salah ini, semua pakai dalil, saya pun pakai dalil, lah pemahamannya yang berbeda, lana amaluna walakum a'malukum. Ya enggak? Sehingga Amerika genjot umat Islam di Palestina, di Irak, ini mau di Iran lagi, di Indonesia sudah diobok-obok, wong Islam utak-utek ngelembuk jenggot, ngelembuk apa itu katok cingkrang. Kok ya ora piye to ki jane iki? Mbok liyane apa ora enek? Dan kita enggak pernah tuh membicarakan masalah itu. Ada saudara-saudara kita yang jenggotnya panjang, ada yang saya pakai celana ini cingkrang, masuk silakan masuk. Saudara, alhamdulillah. Saya dengan pimpinan-pimpinannya begitu bagus akrab kalau ketemu rangkulan dengan saya dan tidak pernah dutingi celana saya. Tidak pernah dutingi celana, tidak pernah dutingi jenggot saya. Dia tahu, kalau orang-orang alimnya tahu dia. Mengerti, oh ini Ustaz ini pahamnya beda dengan saya. Nah, tahu. Biasanya yang sok gitu-gitu tuh belajar silat baru 1 jurus. Wah, rumoso pinter silat itu ketemu cakak tendang. Ketemu wit gedang tendang. Ngapalke jurus mah. Tapi orang yang sudah pandekar dingklok, tidak ngetok-ngetok ke jurusnya. Ngerti dia. Lah iso bahasa Inggris kursus lebu pisan kayak ngene. Are ketemu wong, yes. No, kira yes karo no. Ditekoni wong yes karo no. Ora pas barang jawab iki yes kok. Jadi ora pas barang ya no, wis isanya yes karo no. Ya. Jadi itu ya pertanyaannya tadi. Ya, silakan saja. Kalau saudara-saudara kita memakai itu silakan. Kamu ngaji di NTA memakai itu pun ya silakan, boleh. Tidak ada larangan. Ning nek wis ngaji nang kene aja to ngelek-elek sing ora nganggo. Sing ora ngono kuwi, kancane akeh sing ora nganggo kalau di sini. Jangan merasa bener sendiri. Nah, terus apa lagi? Di masyarakat saya masih berjalan Yasin untuk mendoakan orang mati. Saya harus bersikap bagaimana? Apa kita ikut masyarakat atau ikut hukum syariat? Nah, tadi sudah saya terangkan panjang lebar tadi. Pilihan melu mbae, pae, masyarakate apa melu Quran hadise? Aja, kamu pilih sendiri. Kalau kamu memilih Al-Quran dan Sunnah, kamu mukmin. Kalau milih bapake mbae, tidak mukmin kan, itu kan? Cara milih sing ndi? Aku ora milih ke milih dhewe. Nanti dibaca lagi Qur'annya, ya, surat Al-Baqarah 170. Luqman 21, Al-Maidah 104. Dibaca lagi sendiri nanti. Terus? Doa salat jenazah, kata ganti atau zomirhu menjadi ha. Sebagai contoh Allahumma ighfir lahu, dirubah menjadi Allahumma ighfir laha. Apa atas dasar hadis atau dari ulama? Kalau perempuan kan doanya kalau
Jadi ada dua pendapat. Semua pakai hu boleh. Kalau semua pakai hu itu mayitnya. Mayitnya, matinya. Orang mati itu. Tapi kalau pakai ha, karena mayitnya itu perempuan, maka Allahumma ighfir laha. Kalau laki-laki, Allahumma ighfir lahu. Atau semuanya dengan Allahumma ighfir lahu, walaupun itu mayitnya perempuan, toh dia mayit. Sama dengan mayit laki-laki, maka Allahumma ighfir lahu boleh. Apa lagi? Siapa yang boleh bertayamum dan dalam keadaan apa kita boleh bertayamum? Ini mohon penjelasan. Orang yang boleh bertayamum, satu orang sakit, dua orang musafir, tiga orang mukim tetapi tidak mendapatkan air. Ya, setelah itu sakit, musafir, mukim tapi tidak dapat air. Apalagi? Berjabatan tangan dengan wanita boleh atau tidak? Boleh kalau itu mahramnya. Kan boleh kan? Apalagi? Yang terakhir, mempunyai perasaan curiga terhadap seseorang tapi tidak pernah dikabarkan sama orang lain. Hal yang demikian itu bagaimana? Tidak boleh. Jangan kita curiga kalau tidak ada fakta-fakta, ya. Kalau ada, kecuali kalau memang orang itu perlu dicurigai, ya boleh. Ketemu orang itu pertama kali jangan curiga dulu. Tapi prasangka baik dulu. Tapi kalau itu masih di dalam hati, dalam rangka kewaspadaan, ya boleh saja rasa ngomong karo sopo-sopo, diwaspadai sendiri. Apalagi? Cukup, Ustaz. Nah, kita jawab pertanyaan minggu yang lalu. Mohon maaf Pak, ini ada pertanyaan yang mungkin bisa dijawab untuk saat ini. Ini perihal tentang... Mana ini yang tanya? Saya Pak. Di mana? Saya Pak. Oh ya. Tentang permasalahan sholat safar yang brosurnya mungkin terbit hari Minggu kemarin Pak. Ini ada sebuah kasus yang pada kasus ini merupakan amanat Pak, ini sebenarnya dari rekan kami atau saudara kami yang menjadi pekerja di Korea Selatan sana. Ya. Yang jika pada hari Jumat dirinya itu bertepatan dengan hari kerjanya, padahal untuk mengikuti sholat Jumat itu membutuhkan waktu yang tidak sedikit dengan rute perjalanan dengan kereta api dilanjutkan dengan angkutan lain Pak. Padahal ini merupakan kewajiban bagi seorang Muslim. Yang menjadi pertanyaan bagi dia, karena ini merupakan amanat ya Pak tadi. Satu, bagaimana agar dapat menjalankan sholat Jumat tersebut? Apakah dengan keadaan seperti ini dapat dilakukan di tempat kerja, yakni tidak perlu ke masjid? Yang kedua, apakah dengan tidak sholat Jumat di masjid 3 kali berturut-turut, karena keadaan yang dia jalani termasuk orang fasik? Yang ketiga, bisakah sholat Jumat dilakukan di rumah atau di tempat tinggal dia karena dia termasuk sebagai perantau atau musafir? Ini Pak, mungkin pertanyaan yang bisa saya sampaikan merupakan amanat nih. Boleh. Jadi sholat Jumat kalau kamu di tempat kerja semacam itu, mau Jumatkan masjid harus naik kereta api lama, makan waktu panjang, kemudian kamu dituntut kerja dan sebagainya. Boleh sholat Jumat dilakukan di tempat kerja itu. Ya, cari teman. Kalau ada temannya yang Muslim, diajak sholat Jumat di situ. Ya pakai khutbah, ya seperti umumnya itu. Pakai khutbah dan pakai imam, pakai makmum. Dah, boleh. Syukur teman kerjanya banyak. Kalau tidak, ya 2 orang pun jadi. Salah satu jadi imam dan khotib. Yang satu jadi makmumnya, boleh. Sah juga itu. Hari Jumatan tidak numpak kereta api. Bisa bayangkan kereta api padahal kok kene paring ora kuwi ya. Saka nek kok balapan ngono nyang ndi kok. Ya brek saya rasa kalau sana enggak sedekat itu. Ya. Ya paling ndak kene Sragen ngono lah. Nah. Jumat kan ninggalke gawean arep numpak arep nu Jumatane ninggalke gawean numpak kereta sik jaraknya jauh. Ku dilalas kure macet sisan. Enggak Bali wis bubar gitu. Lah yang punya pekerjaan lama-lama wis yang buat wong Islam iki Pak ditinggali sholat terus gitu kan.
Boleh dilakukan di tempat kerja, boleh. Ya, saya rasa pertanyaan kedua, ketiga sudah terjawab dengan ini. Hanya mencakup gitu loh. Terus, mari diteruskan. Pertanyaannya. Pertanyaan tanggal 26 Februari, nomor 8. Bagaimana hukumnya orang yang zikir di setiap saat atau waktu, tapi dalam keadaan batal terkena kencing anak kecil, Ustaz? Boleh, tidak apa-apa. Batal, zikir apa? Boleh apa tidak? Orang berzikir itu dalam keadaan batal, boleh. Yang tidak boleh dalam keadaan batal artinya berhadas, itu hanya orang akan sholat dan akan tawaf. Sholat, tawaf itu harus bersih dari hadas. Kalau baca Quran, zikir, ya, kemudian mau iktikaf, ya, boleh. Tidak harus bersih dari hadas. Apalagi? Ketika sholat Isya pada rakaat kedua dan pas imam membaca surat, imam tersebut batal. Lalu saya sebagai makmum yang di belakang imam harus maju menggantikan imam. Saya harus memulai bacaan dari mana, Ustaz? Mengulang dari Al-Fatihah ataukah melanjutkan potongan surat yang dibaca imam? Dilanjutkan saja. Kan imam, ini sudah yang dibaca imam tadi kan sudah dengar semua, sudah ngerti. Nah, kekurangannya disambung, dilanjutkan saja. Terus? Di tempat kami ada orang yang mati, dia sendiri sebelum mati mengatakan, aku arep mati. Terus dia lelaku dan langsung mati. Orang itu hukumnya bagaimana, Ustaz? Ya hukumnya mati kuwi. Kalau ditekai hukumnya piye-piye. Aku arep mati, dilalah mati, berarti wis arep mati wis krasa. Ya kita semua kan ya arep mati. Aku ya arep mati kok. Ning kapan aku ora ngerti. Tapi aku arep mati ketoke wis krasa. Terus mati tenan. Hukumnya piye? Hukumnya ya mati kuwi. Terus diberikan haknya kalau sudah mati, wes saiki hak wenehno. Apa hukumnya? Memberikan haknya, wajib memberikan haknya orang mati itu, yaitu dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur, itu hukumnya wajib kalau orang matinya ketika hidupnya sholat. Ya itu. Terus? Di tempat kami ada orang syukuran, katanya dia dapat membeli kendaraan. Ada yang beli sepeda motor, mobil, ada lagi yang dapat membeli sawah dan lain sebagainya. Lantas dia mengadakan pertemuan dengan mengundang tetangga, disertai dengan makan yang mewah. Malah kadang-kadang disembelihkan ayam, kambing, dan lain-lain. Tetangga yang diajak berkumpul di rumahnya lantas diajak tahlilan, ada yang membaca surat Yasin, kemudian selesai dilanjutkan syukuran dengan doa. Sebelum doa, diikrarkan syukuran tadi. Syukuran yang seperti itu apakah sudah benar menurut syariat agama, Ustaz? Laisa minal Islam, itu bukan cara Islam. Ya, bukan cara Islam. Artinya kalau cara Islam kan dituntunkan oleh Nabi. Nabi nggak pernah melakukan begitu itu. Syukuran nganggo tahlilan barang terus nganggo ya. Kalau sekedar makan enak biasa dilakukan oleh Nabi, sahabat-sahabat Nabi punya rezeki. Ngundang tetangga diajak makan itu biasa, undangan makan. Lah kene nek ngundang makan mesti enek apa-apa. Ya ta? Wis diundang biane ora kok ngundang tekoni lho. Kok ngundang makan enek apa ta kuwi? Oh anu tak tekokke jare ra apa-apa. Ning aku tekok bojone ki bedake simbah jare. Oh, mesti nganggo apa-apa kalau orang Jawa kok undang makan iki mesti nganggo apa-apa. Ra usah apa-apa kok, ya ta? Nek ora pendake simbah ya mungkin petonan apa lah gitulah. Apalagi? Apakah buku yang dijual di tempat pembagian brosur itu hadis-hadisnya sudah diteliti oleh tim ilmu dari MTA? Karena saya suka membeli buku di tempat pembagian brosur daripada beli buku di tempat lain. Ya ini perhatian bagi yang itu. Kalau buku terbitan dari MTA insya Allah sudah diteliti. Tapi kalau ada buku-buku lain yang tidak terbitan dari MTA, ini saya minta diteliti dulu. Kalau itu ada ajaran-ajaran yang bid'ah, yang tidak sesuai dengan tuntunan, jangan dijual di situ. Nah, supaya dengan pertanyaan ini, saya minta perhatian kepada penjual-penjual buku, ya,
supaya dikonsultasikan dengan tim ilmu dulu, dikoreksi dulu. Kalau tidak ada yang ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah, boleh. Kalau tidak sesuai, jangan. Kalau itu sudah cocok sesuai dengan Quran dan Sunnah, boleh. Kalau tidak ada tuntunannya dalam Quran dan Sunnah, tidak ada dalilnya, jangan dijual di situ. Kasihan. Kalau orang-orang sudah percaya kepada buku yang dijual di MTA, yakin mestinya sudah dikoreksi, ternyata kok belum. Nah, nanti kalau saudara ternyata ajarannya itu keliru, saudara termasuk andil menyebarkan kebatilan. Terus? Saya sering mengantarkan ibu untuk pijat. Ibu saya kalau sampai di rumah bapak dukun pijat, ibu bersalaman dengannya. Yang demikian itu, ibu saya apakah berdosa, Ustaz? Nah, ibumu sudah kamu beritahu belum? Kalau ibumu belum tahu, ya, maka diberitahu. Mungkin belum tahu. Atau juga ibumu mungkin sudah umur 60-an. Tidak apa-apa kalau umurnya sudah 60 tahun, 65 tahun. Dukung pijatnya wis 70 tahun. Tidak apa-apa itu. Apalagi? Di kampung kami diadakan kotak infak yang dibagi-bagikan ke seluruh warga yang muslim. Setiap beberapa bulan sekali kotak itu diambil oleh panitia masjid dan dimanfaatkan untuk apa saja demi kepentingan umat Islam. Setelah kami ngaji ke sini, kami berpikir alangkah sempurnanya bila kotak infak itu diisi dengan zakat mal. Persoalannya, mayoritas warga belum tahu bahwa zakat mal itu hukumnya wajib. Mohon dituliskan di papan tulis hadis tentang Aisyah yang memakai cincin, baik lafaz maupun perawi hadisnya. Sudah ditulis ini? Itu sudah ditulis di papan tulis itu, saya bacakan. An Abdillah ibnu Shaddad ibn al-Ahadi qala dakhalna ala Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'a fi yadi fatakhatin min waraqin faqala ma hadha ya Aisyah faqultu sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah qala atu'addina zakatahunna qultu la aw ma sya Allah qala huwa hasbuki minan nar. Dari Abdullah bin Shaddad bin Had, ia berkata, kami pernah masuk menemui Aisyah, istri Rasulullah SAW. Kemudian Aisyah berkata, kemudian Aisyah berkata, Rasulullah SAW masuk ke rumahku, maka beliau melihat gelang dari perak di tanganku. Maka beliau bertanya, apa ini ya Aisyah? Aku menjawab, aku lakukan berhias demikian untuk engkau ya Rasulullah. Maksudnya untuk menyenangkan Rasulullah. Aisyah pakai perhiasan. Beliau bersabda, apakah sudah kamu tunaikan zakatnya? Aku menjawab, belum ya Rasulullah. Atau, Masya Allah. Beliau bersabda, itu cukup bagimu memasukkan kamu ke neraka. Nah, kan? Itu gelang. Itu dari perak. Kira-kira beratnya berapa kuintal kira-kira? Ada kalau hadis itu, kalau beratnya 90,3 sekian gram, disimpan sama 1 tahun, wajib membayar zakat. Nah, Aisyah itu pakai gelang atau cincinnya kira-kira berapa gram? Apa aja kira-kira gelang yang beratnya 90 gram? Itu aja dikatakan oleh Nabi, karena belum dizakati, kamu cukup itu memasukkan kamu ke neraka. Terus? Di daerah saya belum banyak yang ngaji di MTA. Kebanyakan warga di sana tidak menyukai keberadaan MTA. Bahkan akhir-akhir ini di desa saya ada konflik tentang agama atau kepercayaan. Tolong saya diberi saran, masukan dan pendapat apa yang harus saya lakukan untuk dapat membuat percaya mereka. Apakah saya harus diam atau bagaimana, Ustaz? Yang penting kamu ngaji terus, hasil kajimu diamalkan dalam kehidupan. Terus sesekali masyarakatmu tuh diajak kalau mau. Kalau tidak mau ya sudah. Ra gelem teko kene,
kandhane kon ngrungokke radio ya di rumah. Nah, itu suatu langkah dakwah kalau mau sambil kamu doakan. Ya, sebanyak-banyak yang tidak mau mesti ada yang mau. Itu harus kita yakini itu Islam tuh sebanyak-banyak yang menolak mesti ada yang menerima. Insyaallah nanti hari Rebo kita yang dari Banjarmasin tadi, ya, tokoh-tokoh di sana kira-kira 4 orang mau datang di sini, mau di sini kira-kira 10 hari untuk mengaji MTA dari dekat, kemudian akan disebarkan di sana. Dan beliau minta syukur bisa dari kami setiap sebulan sekali paling tidak bisa datang ke Banjarmasin. Ya, ya alhamdulillah mudah-mudahan Allah membuka jalan. Banjarmasin itu dekat dengan Jakarta itu sama. Ya, saya naik pesawat terbang dari sini ke Jakarta ya 55 menit. Kalau dari sini ke Banjarmasin 1 jam lebih 10 menit. Kan sama toh? Dengan Medan jauh. Dengan Medan itu kalau dari Solo ke Medan naik pesawat terbang itu 3 jam. Kalau Banjarmasin cuma 1 jam 10 menit. Itu berarti lebih jauh Medan. Medan saja bisa kita kirim guru, apalagi Banjarmasin. Lebih bisa kan? Nah, kita sanggupi. Jadi kemarin saya ada di 2 tempat, Banjarmasin dan Banjarbaru. Banjarbaru itu pemekaran dari Banjarmasin. Jadi Banjarmasin Kota Madya sendiri, Banjarbaru Kota Madya sendiri. Nah, terus itu sebagian ada yang dari Martapura. Kapolwil dulu, Pak Kapolwil Pak Abdul Majid itu asalnya dari Martapura. Sekarang beliau di Jakarta, maka kemarin saya ke sana, saya kabari, wah beliau ya senang, mudah-mudahan MTA bisa berkembang di sana. Saya asalnya dari Martapura, tapi saya tinggalnya di Banjarmasin. Sekarang di Jakarta beliau. Jadi nantilah kita tunggu. Jadi yang jauh-jauh saudara ya. Ini seperti bapak-bapak saya yang dari Banjarnegara mau ke sini, mau minggu pagi ini direwangi harus nginep 1 malam tadi malam datang ke sini. Mengeluarkan biaya harus bermalam di sini. Yang Banjarmasin apalagi ya. Itu yang jauh-jauh. Tapi yang dekat-dekat melangkah ngono tekan malah ora butuh. Ya. Biasane wis cedak-cedak wis ngabar ya. Kaya dukun kuwi lho le cedak tamune malah ado-ado. Aja dipadake dukun. Dukun. Kalau cedak-cedak ora gelem teko ning dukun wis ngerti. Alah kuwi ora iso. Lah sing ado-ado iki ora ngerti. Nek Quran yang dikaji ado apa cedak Quran dan sunnah ini berlaku bukan untuk seluruh umat Islam membutuhkan itu. Nek dukun tadi mungkin cedak ngerti ora butuh dukun. Nek lara ranyang dukun ning dokter langsung ado-ado kono iki krungune kok kono, wah nek dukun tiban iso ngobati tanpa disentuh. Operasi tanpa nggo alat. Nah, itu ta. Waduh krungu. Mara rene. Dah kayak banyu putih kon maca Yasin terus diidoni banyune kon ngombe. Wah, mandi ceritane ngono. Nah, itu ta. Sing ado-ado sing cedak wis gila wong ngerti ling idoni. Itu nih lah, ada orang ngerti. Nah, maka itulah. Maka orang mempelajari Al-Quran jangan disamakan dengan dukun. Nah, supaya dia bisa mengetahui itu semuanya. Assalamualaikum. Saya dari luar dari Badran Solo ini. Dalam waktu-waktu akhir ini banyak sekolah-sekolah yang kesurupan begitu ya. Jadi beberapa tempat ada yang di Jogja, di Surabaya, di Tegal, di Medan dan sebagainya. Kok ada gejala sekelompok siswa kesurupan. Nah, untuk menghadapi keadaan seperti ini, kita lebih baik pendekatan ke agama atau ke medis. Jadi kalau ke medis jelas itu situasi mental yang sedang down, sehingga pengobatannya itu cukup dikasih obat penenang, nanti sekitar setengah jam atau 1 jam sudah sembuh. Nah, kalau dari pendekatan agama langkahnya itu seperti apa, Pak? Ini pertanyaan untuk Bapak Ahmad Sugino. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya garis bawahi pertanyaan dari Bapak
dari Badran tadi. Sekarang banyak sekolah-sekolah yang kesurupan murid-muridnya. Bahkan mungkin gurunya kesurupan juga. Lebih baik dengan pendekatan medis atau dengan agama. Saya rasa kedua-duanya bisa ditempuh. Tadi sudah Bapak katakan bahwa medis itu mentalnya sedang down, dah diobati, kasih penenang, setengah jam sembuh. Nah, sekarang dari pendekatan agama supaya tidak down lagi mentalnya, bagaimana? Maka harus dicelup dengan Al-Quran. Sibghatullah wa man ahsanu minallah sibghah. Celupan Allah. Siapa yang lebih baik daripada celupan Allah itu? Jadi sebaik-baik celupan adalah celupan Allah. Celupan itu artinya pewarna kan? Jadi kalau orang hidup itu diwarnai dengan pola hidup Al-Quran, pola hidup Al-Hadis dalam arti pola hidup agama Islam. Kalau kita bicara agama ya mesti Islam lah. Karena tidak ada agama selain Islam kan? Nah, sehingga kalau kita hidup ini diwarnai dengan Islam, insya Allah stres-stres tadi dan mental tadi akan hilang. Jadi kita harus yakin kesurupan-kesurupan setan seperti kesurupan demit, kesurupan ini tidak ada. Kita harus tidak yakin kalau ada kesurupan. Nanti kalau sudah percaya dengan kesurupan itu akhirnya dipanggilkan pemburu hantu nanti, ya kan? Tidak ada, tapi jelas itu karena stres. Karena tekanan mental yang sangat berat. Mengapa sampai demikian? Nah, orang stres-stres itu biasanya urusan-urusan duniawiyah, urusan materi, mungkin putus pacaran, mungkin jatuh usahanya, mungkin kena PHK, mungkin anaknya hamil tanpa nikah, tinggal pergi yang menghamili, itu juga bisa terjadi. Sudah kebacut hamil, ya kan? Mahasiswa atau sekolah tadi, nah kemudian akan menanggung malu, ya, stres. Nah ini semuanya karena jauhnya dari tuntunan agama. Maka perlu agama itu diperhatikan, jangan diabaikan, dipelajari, diamalkan dalam kehidupan. Insya Allah stres-stres begitu agak akan terjadi. Itulah Bapak, perlu saya jawab pertanyaan Bapak, sehingga untuk pendekatan agama lebih penting daripada pendekatan medis. Karena kalau sudah tekanan agama itu ditekankan betul, kejadian seperti tidak ada, maka tidak akan ada lagi pendekatan medis menangani orang kesurupan tadi. Dan dokter pun tidak percaya kalau ini kesurupan. Maka jelas itu karena tekanan mental, maka tidak diusir yang menyurupi dengan cara seperti yang kita lihat di pemburu hantu itu, tapi dengan diobati. Nah, sehingga kedua-duanya lebih baik dengan pendekatan. Kalau sedang begitu itu langsung dibawa ke medis. Nah, setelah itu terus yang sudah stres dan yang belum, pendekatan agama harus selalu ditingkatkan. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat, bisa dipahami. Assalamualaikum. Kula saking Padang. Pak Rahmat, dateng Pak Ahmad Sukino nyuwun keterangan, mbok bilih kolomben sampun dipun keterangan, sampun dipun paring keterangan kok sing saged mirengaken nyuwun pangapunten soal kotak ingkang dipun dimintakan di pinggir jalan kalau waktu malam itu loh Pak. Itu kan sekarang banyak orang jajan-jajan di pinggir jalan, di lesan itu disodori kotak-kotak itu. Apalagi yang membawa itu anak perempuan. Itu bagaimana tanggapan dari MTA? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya garis bawahi pertanyaan Bapak ini ya untuk mendukung dai cilik tadi, dan jawaban terhadap pertanyaan Bapak ini juga saya garis bawahi yang disampaikan oleh dai cilik tadi dengan sabda Rasulullah, yadul ulya afdalu miyatis sufla. Tangan yang di atas maksudnya memberi itu lebih baik daripada meminta-minta. Nah kalau kotak disediakan kemudian setiap orang jajan dimintai, terserah saja yang dimintai. Mau memberi apa tidak. Tapi jelas
Kalau dalam tuntunan Islam, meminta-minta itu sangat dicela dalam Islam. Ya. Nabi kita mengajarkan lebih baik kamu mencari kayu di hutan, setelah dapat kamu jual, itu lebih baik daripada hidup meminta-minta. Itu. Jadi kalau MTA tidak punya pandangan bagaimana, kalau menurut sabda Rasulullah, menurut Islam, orang meminta-minta itu dalam keadaan sehat, apalagi bukan karena jompo, bukan karena sakit tidak bisa berusaha, itu sangat nista. Maka orang muslim harus mendidik, jangan sampai ada orang muslim atau warganya ini yang hidup meminta-minta. Maka kalau di masjid tafsir, ini sekarang dari masjid tafsir, saya sudah instruksikan, kalau ada warga masjid tafsir ini yang kelaparan, tidak bisa makan, yang lain tidak mau memikirkan saudaranya, semuanya berdosa dan haram itu. Maka jangan sampai ada warga yang hidup meminta-minta, tapi yang lain harus memikirkannya. Itu bapak-bapak mudah-mudahan memahami. Jadi memalukanlah kalau ada, apalagi meminta-meminta di setiap rumah didatangi sambil bawa kotak dengan baca-baca ayat Quran untuk meminta, itu sangat jauh dengan ajaran Islam, bertentangan dengan ajaran Islam. Itu yang malu sebetulnya bukan yang minta saja, yang orang Islam yang melihat ini pun sebetulnya dengan rasa malu. Mengapa saudara kita kok ada yang berbuat seperti itu? Tapi kalau tidak mau ngaji dengan tekun, mempelajari agama dengan teratur, itu kadang diingatkan juga sulit. Susah lah. Maka ibda' binafsik, kita mulai dari diri kita sendiri. Dari warga MTA sendiri kita mulai, harus bisa mengatasi, jangan sampai ada warganya yang hidup meminta-minta. Mengapa kok hanya dari warga MTA aja, seolah tidak mikirkan pada yang lain, umat Islam yang lain. Sebab yang lain belum tentu mau. Ya, diajak berpikir, beramal, berbuang seperti yang dilakukan oleh di MTA ini, yang lain belum tentu mau. Oleh karena itu dimulai dari warga kita sendiri dulu, meluasnya nanti kepada saudara-saudara kita kaum muslimin yang lain. Demikianlah bapak-bapak, mudah-mudahan difahami. Terima kasih ini bapak-bapak dan saudara-saudara atas perhatiannya dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dengan aktivitas kita ini, karena sudah kita niatkan, dan semua aktivitas kita itu inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, mudah-mudahan dengan begitu betul-betul, karena ini lillahi rabbil alamin, semua aktivitas kita itu dicatat oleh Allah menjadi amal baik bagi kita masing-masing di sisi Allah, dan semua aktivitas kita mendapat ridha Allah dan pertolongannya. Baiklah, pengajian pada siang hari ini mari kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.